Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih telah kembalinya para sobat semua ke saluran YouTube kami, Nindi Official. Saluran yang menyajikan berita-berita kisah Islami, kisah para ulama, kisah para nabi dan rasul-rasul Allah serta para kekasih Allah. Video kali ini kita akan membawakan kisah Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Kisah teladan dan haru di zaman Rasulullah. Mari kita simak videonya, sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan wanita tua yang lumpuh, Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan saja agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang tidak punya apa-apa dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluarnya, kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu, sobat semua? Tidak mungkin pergi naik haji lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit, dan setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Akan tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Lanjut setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu yang Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong sang ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosa-dosamu, Uwais?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surganya Allah." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan ikhlas penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah sobat semua apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Kemudian sobat semua, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Rasulullah, diketupnya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, dan keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Rasulullah yang ingin dijumpainya, namun ternyata Rasulullah tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi kapankah Rasulullah pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus cepat pulang." Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah.
Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Rasulullah pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu tentang orang yang mencarinya. Rasulullah mengatakan bahwa Uwais, anak yang taat kepada orang tuanya, kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Rasulullah dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan orang bumi. Singkat cerita, sobat semua, waktu terus berganti dan Rasulullah kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab dan suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Rasul itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka dan rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka, dan rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Lanjut ceritanya sobat semua, sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam tapi ternyata Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah tersebut dan mengeluarkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Rasulullah. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya, benarkah? Seperti sabda Rasulullah bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan singkat tersebut, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia, itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan beliau berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais dan Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan berdoa dan membacakan istighfar, dan setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Singkat cerita, lanjut sobat semua, beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Dan ini kisah sangat luar biasa. Pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika ia dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan dan menakjubkan.
Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke liang lahat. Disitulah selalu ada orang-orang yang selalu siap melaksanakannya terlebih dahulu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana, dan baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah diabadikan, disabdakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah. Demikianlah sobat semua yang dirahmati Allah, kisah tentang Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya dan terkenal di langit. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga makin berkah dan dapat kita ambil hikmah di balik kisah ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.